A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal qalam sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal qalam man jismuhu mu'attar mutahhar munawwar man ismuhu marfu'un maktubun ala al-lawhi wal qalam badrid duja wa nuril huda wa misbahiz zulam jaddul hasanain wa badrul وابن الذبيحين قرة العين محمد الزين يا أيها المشتاقون لجماله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa berangkat ke tempat kerja kita, atau bisa melaksanakan sesuatu kebaikan-kebaikan yang lain, dan itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dan wajib bahkan kita untuk syukurinya. Dan alhamdulillah pada saat ini kita masih bersama Al-Imam At-Tirmidzi untuk membaca Syama'il Muhammadiyah, untuk mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Syama'ilnya Al-Imam At-Tirmidzi. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan kitab Syama'il ini kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan curahan atau percikan cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah mengenal beliau secara zahir atau secara batin dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, bukan tambah hari malah tambah punah. Para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il Muhammadiyah. Sudah sampai kepada bab mengenai salatnya Rasulullah SAW dan spesifik pada masalah salat duha. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ibadah Rasulullah secara umum dan kompleks. Nah, di situ kita diperkenalkan kepada Rasulullah bagaimana ibadah Rasulullah ketika malam di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Bagaimana ibadah Rasulullah SAW ketika beliau datang dari safar. Bagaimana ibadah Rasulullah SAW ketika hadar, ketika beliau tidak safar dan ada di rumahnya. Nah, setelah itu barulah diperinci oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan menghadirkan satu bab spesifik mengenai sholat duha, spesifik mengenai puasanya Rasulullah SAW yang merupakan dari bagian daripada ibadah kesehariannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-41. Bab salatid duha. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa madadihi wa nafa'ana bi ulumi syaikhina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi fid daraini amin ila an qala Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatid duha. Bab tentang salat duha. Di sini salat duha yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena pada
Dasarnya duha ini diperbincangkan oleh para ulama fikih, dan ada yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat duha, dan ini yang diyakini, jika saya tidak salah ingat, yang diyakini oleh dan dipegang oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang kemarin pernah sholat bersama Rasulullah di waktu malam itu, yang sempat mau berhenti karena kepanjangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bacaan saat qiyam, saat berdiri. Nah, dia termasuk di antara sahabat yang tak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat duha. Berbeda dengan kasusnya dengan pendapatnya Sayyidah Aisyah. Nah, kalau kita akurasikan bahwa Abdullah bin Umar itu merupakan sahabat yang hidup dan berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar rumah. Nah, sedangkan Sayyidah Aisyah merupakan istri beliau yang kesehariannya, kalau tidak sehari tapi kebanyakan dalam seminggu itu bersama Sayyidah Aisyah dan di rumah Sayyidah Aisyah. Otomatis Sayyidah Aisyah ini lebih paham dan lebih tahu tentang ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi, ibadah kalau sholat sunnah, Rasulullah itu biasa melakukannya, seneng melakukannya di dalam rumah, bukan di luar rumah, kecuali beliau itu datang dari safar. Kalau datang dari safar, barulah beliau melakukannya di luar rumah. Nah, demikian. Oleh karena itu, maka yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW kan Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah, atau istri-istri yang lain, istrinya Rasulullah SAW, seperti Hafsah yang kemarin juga meriwayatkan hadis dalam masalah ibadah Rasulullah SAW. Nah, di sini kita bisa berhipotesa atau mengatakan bahwa sholat duha itu memang pernah dilakukan oleh Rasulullah, sampai Sayyidah Aisyah mengatakan seakan-akan saya dari saking seringnya Rasulullah melakukan setiap hari, dalam seminggu melakukan setiap hari, seakan-akan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat duha. Dalam satu kesempatan lain, Sayyidah Aisyah mengatakan seakan-akan Rasulullah itu tidak pernah melakukan sholat duha karena udah beberapa hari ini tidak melakukannya. Nah, seperti itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kita langsung masuk ke hadis yang ke-288. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, haddatsana Syu'batu an Yazid ar-Rizqi qala sami'tu Mu'adzata qalat qultu li Aisyata Mu'adzah pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, akanan nabiyyu, pertanyaannya, akanan nabiyyu shallid duha, apakah Nabi itu pernah melakukan sholat duha wahai Aisyah, kata Mu'adzah ketika bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Qalat na'am. Nah, ini jawaban Sayyidah Aisyah, iya, betul. Arba'a raka'atin wa yazidu ma sya'allahu azza wa jal. Rasulullah melakukan sholat duha 4 rakaat. 4 rakaat ini nanti dipermasalahkan, bukan diperbincangkan oleh ulama, menjadi peristilah ulama. Apakah 4 rakaat itu mutataliyah tanpa salam, langsung 4 rakaat dikerjakan tanpa jeda salam dalam setiap 2 rakaat, atau di setiap 2 rakaat itu ada salam. 2 rakaat berarti 4 rakaat 2 salam. Seperti itu. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa lebih afdal itu disatukan 4 rakaat langsung. Sedangkan Imam Syafi'i mengambil daripada hadis Qiyamul Lail, masna, salat malam itu
dua rakaat, dua rakaat. Nah, oleh sebab itu mengatakan Imam Syafi'i dalam madhab Syafi'i dikatakan yang lebih utama itu sholat dua rakaat, dua rakaat. Baik itu sholat duha ataupun sholat malam. Nah, ini dikiaskan. Nah, oleh karena itu ulama berbeda pendapat. Nah, terserah mau langsung dilakukan. Tapi kalau Anda bermadhab Syafi'i, sebaiknya mengikuti madhab Syafi'i. Seperti saya seumpamanya bermadhab Syafi'i, ya dua rakaat salam jeda, dua rakaat salam. Bila madhab Abu Hanifah mengatakan enggak, dia 4 rakaat langsung saja satu salam. Nah, waktu duha semenjak terbitnya matahari setelah waktu syurqa. Berarti 15 menit atau itu 15 menit setelah terbitnya matahari kita melakukan masuk waktu duha sampai nanti waktu zawal, waktu tergelincirnya matahari itu sebelum waktu duhur. Nah, di sini ada waktu afdal. Di mana waktu paling afdal? Karena itu kan terbentang panjang waktunya antara setelah syuruk sampai sebelum zuhur. Nah, yang paling afdal itu karena di antara waktu yang tidak ada ibadah kosong sama sekali itu dari kalau asar ada kan jam 3. Nah, sebaiknya dilakukan di antara jam 8 9. Nah, gitu. Dilakukan antara jam 8 itu waktu utama, waktu afdaliyah. Kalau bicara afdaliyah, sebenarnya bagus saja, terserah sih dilakukan jam berapa saja dari semenjak terbitnya matahari, 15 menit setelah terbitnya matahari. Nah, ketika bicara waktu lebih utama, waktu paling utama itu di mana? Ya, ulama mengatakan ada dari jam 8 sampai jam 9. Sebagaimana waktu asar. Karena di saat itulah tidak ada waktu ibadah. Kalau sore hari ada waktu asar. Nah, di pagi hari ini tidak ada kecuali duha, sunnah. Nah, oleh sebab itu isilah di waktu-waktu itu jam 2, jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 lewat. Itu adalah merupakan waktu afdalnya. Seperti itu. Salat 4 rakaat. Nah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, kalau tidak salah ingat saya mengatakan paling utamanya 4 rakaat. Tadi kan saya bicara paling keutamaan waktu. Nah, sekarang keutamaan berapa banyak sih duha itu? Yang paling utama kita melakukan duha itu berapa rakaat? Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang paling utama itu melakukan duha 8 rakaat. 8 rakaat. Ini 8 rakaat dengan 4 salam. Di setiap 2 rakaat ada salam. Namun ini berdasarkan hadis juga Imam Nawawi. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa paling utamanya afdaluha arba'a rakaatin. Paling utamanya sholat duha itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Yang paling utama dilakukan 4 rakaat. Imam Nawawi 8 rakaat. Nah, ini dapat kortingan enak nih bagi kita kalau bicara. Li'annahu apa katanya? Karena ada sebuah hadis dan ini merupakan hadis qudsi dan hadisnya sahih mengatakan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, Ibna Adam, urku'li arba'a raka'atin min awwalin nahari ukfika akhirahu. Jadi dalam hadis qudsi itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujudlah, Allah berfirman dalam hadis qudsi, sujudlah kalian 4 rakaat sebanyak 4 rakaat, atau sholatlah kalian sebanyak 4 rakaat di awal hari, ya maksudnya di waktu duha gitu, di awal hari, min awwalin nahar, maka saya akan cukupi kalian
saya akan cukupi akhirat kalian. Nah, dari sinilah ulama selain Imam Nawawi mengatakan bahwa paling utamanya sholat duha itu dilakukan sebanyak 4 rakaat berdasarkan hadis yang ini. Allah memerintahkan sholatlah kalian sebanyak 4 rakaat di awal hari, di pagi hari sampai masuk waktu duhur, sebelum duhur. Maka saya akan cukupkan bagi kalian akhirat kalian. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan 4 rakaat di awal harinya. Di sisi lain itu merupakan, kata dalam sebuah hadis juga, merupakan sedekah badan kita, bukan sedekah, zakat badan kita untuk diri kita sendiri ketika kita melakukan satu ibadah di awal pagi, awal hari gitu. Seperti sholat duha. Wa yazidu masya Allah. Jadi di situ ya perbedaannya, kalau bicara lebih utama, setidaknya kita sholat 4 rakaat lah gitu. 2 rakaat. Aqalluha, paling sedikitnya itu 2 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat kalau duha. Dan paling banyaknya itu 8 rakaat, sedangkan paling afdolnya itu 4 rakaat. Menurut kebanyakan ulama, berbeda dengan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan 8 rakaat paling afdol, sebagaimana dalam syarah Sahih Muslim. Wa yazidu ma sya'allahu azza wa jal. Dan Rasulullah itu ada ya, terkadang Rasulullah sholat 4 rakaat dan bisa saja di hari-hari lain Rasulullah menambahnya lebih dari 4 rakaat, sampai ada bahkan yang mengatakan, cuma ini hadisnya dhaif, sampai 12 rakaat. Seperti itu, sampai 12 rakaat. Jadi ketika ada orang melakukan sholat, mendirikan sholat duha sebanyak 12 rakaat, jangan dihalang, jangan ditegur gitu. Sekalipun dia hadisnya dhaif, namun dia dari keumuman hadis ini juga, wa yazidu ma sya'allahu azza wa jal, menambah sesuka hati Rasulullah SAW sampai berapa rakaat saja bisa juga dijadikan dalil. Lanjut. Hadis 289. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Hakim bin Muawiyah az-Ziyadi, haddatsana Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi' az-Ziyadi, an Humaid at-Tawili, an Anas bin Malik anna an-nabiyya kana yusalli ad-duha 6 rakaat. Nah, daripada Anas bin Malik, kita tahu kan Anas bin Malik juga sering keluar masuk rumahnya Rasulullah SAW karena beliau merupakan pelayannya Rasulullah SAW. Anna Nabi, bahwa sungguhnya Nabi, kata Sayyidina Anas, karena ada siapa Nabi yusolli, melakukan sholat ad-duha, yaitu melakukan sholat duha 6 rakaatin. Nah, di satu kesempatan Sayyidina Anas itu melihat Rasulullah melakukan sholat duha ini sebanyak 6 rakaat. 6 rakaat. Tadi saya jelaskan afdolnya itu 4 rakaat. Paling banyak itu 8 rakaat. Kalau mau mengambil hadis yang dhaif juga 12 rakaat paling banyak. Aqalluha, paling sedikitnya yaitu 2 rakaat. Nah, di sini ada riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah pernah di satu kesempatan itu sholat sebanyak 6 rakaat. Nah, seperti itu. Hadis yang ke-290. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna, haddatsana Muhammad bin Ja'farin, ambana Syu'batu an Amr bin Murrata an Abdurrahman ibni Abi Layla qala ma akhbarani ahadun annahu, saya tidak pernah mendapatkan kabar dari sesiapapun. Kabar apa itu? Annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya orang itu tidak ada orang yang melihat Nabi yusolli duha, tidak pernah ada orang yang melihat Nabi melakukan sholat duha, illa Ummu Hani'in radhiyallahu ta'ala anha, kecuali Ummu Hani, satu saja yang memberi kabar kepada saya. Kata siapa ini? Abdurrahman bin Abi Layla, yang mengatakan, yang memberikan kabar kepada saya, menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu pernah sholat duha ketika Fathu Makkah. Itu ketika Fathu Makkah, kata
Abdurrahman bin Abi Laila. Fa innaha, karena sungguhnya Ummu Hani haddasat, menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha, masuk ke rumahnya Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakaknya Sayyidina Ali, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Abu Thalib. Masuk ke rumahnya, dakhala baitaha, masuk ke rumahnya, yauma fathi Makkah, ketika penaklukan kota Mekah. Faghtasala, kemudian mandi setelah penaklukan kota Mekah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi. Fasabbaha samaniya raka'atin. Fasabbaha di sini tasbih, tasbih di sini sebagaimana dalam Al-Qur'an itu. Tasbih di sini yang dimaksudkan adalah salat. Fasabbaha samaniya raka'atin. Maka Rasulullah setelah mandi, setelah bersuci, masuk ke dalam rumah Ummu Hani, dan dia Rasulullah SAW sholat. Samaniya raka'atin, 8 rakaat. Ini kata Ummu Hani ketika penaklukan kota Mekah. Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam salatan qattu akhaffa minha. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat seringan sholat yang dilakukan di rumahnya itu, kata Ummu Hani. Bisa saja ini Rasulullah mempercepat atau memperingan sholatnya karena dia sedang dalam keadaan penaklukan kota Mekah. Nah, namun dari saking tidak ingin Rasulullah meninggalkan sholat duha, maka dia tetap melakukannya meskipun saat itu penaklukan kota Mekah. Nah, caranya gimana? Ya sholat dengan cara ringan saja, nggak usah sebagaimana yang kemarin kita tahu sampai berdiri sampai 1 jam gitu, sampai membaca surah Al-Baqarah, enggak. Nah, ini ringan-ringan saja, disesuaikan dengan keadaannya berarti. Ghaira annahu kana yutimur ruku'a was sujud. Meskipun demikian, sekalipun saya mengatakan, kata Ummu Hani, sekalipun saya mengatakan sholat Rasulullah itu ringan, cuma dia menyempurnakan rukuknya. Bacaan ruku, terkadang bacaan ketika ruku subhan rabbiyal azim wa bihamdihi belum selesai udah bangkit. Nah, itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Ketika bacaan yang dibaca itu belum selesai tapi bangkit, subhan rabbiyal azim wa bihamdihi, subhan rabbiyal azim wa bihamdihi, subhan rabbiyal azim wa bihamdihi, ternyata kepala udah di atas, udah i'tidal. Nah, itu makruh yang seperti itu. Nah, kata Ummu Hani, Rasulullah enggak, sampai selesai bacaannya semuanya dalam setiap rukuknya, setiap rukuk, setiap sujud, setiap i'tidal. Setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu lillahi samawati wal ardi, sampai semuanya disempurnakan oleh Rasulullah. Was sujud, juga sujudnya, subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi, subhan rabbil a'la wa bihamdihi. Kemudian diangkat kepala mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Nah, intinya di sini ingin mengatakan sekalipun Rasulullah itu salatnya ringan, cuma ia tetap disempurnakan semuanya. Nah, seperti itu. 200. Nah, ini 8 rakaat ya. 8 rakaat kata Ummu Hani. Tadi ada 6 rakaat kata Sayyidina Anas bin Malik dan 4 rakaat kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis 291, haddatsana Ibnu Abi Umar, haddatsana Waqi'un, haddatsana Kahmas ibnul Hasani an Abdullah bin Syakikin qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha akana an-nabiy. Abdullah bin Syakik bertanya kepada Sayyidah Aisyah, adakah an-nabiy yusalli duha? Adakah Rasulullah itu pernah melakukan salat duha wahai Aisyah? Katanya qalat, dia menjawab, tadi menjawabnya na'am, sekarang menjawabnya la. Qalat la, tidak. Jika tadi di awal hadis itu ditanya iya, menjawab iya, apakah Rasulullah pernah melakukan sholat duha wahai Aisyah? Iya. 4 rakaat katanya. Nah, sekarang dia menjawab la, tidak melakukan sholat duha katanya. Illa, kecuali ayyaji amin maghibihi, kecuali beliau itu datang dari perjalanan jauh. Beliau itu sholat. Nah, di sini kata ulama menandakan bahwa Rasulullah itu tidak melakukan sholat duha
terus menerusan sehingga nanti sholat duha itu dianggap fardu, dianggap wajib. Sesekali Rasulullah meninggalkannya, sesekali Rasulullah melakukannya. Nah, di sini Sayyidah Aisyah menjawabnya enggak. Bisa saja hadis ini juga sebelum Rasulullah SAW biasa melakukan sholat duha. Maka dijawabnya pertanyaan ini ada karena Rasulullah sebelum biasa melakukan sholat duha. Atau memang ingin mengatakan saat itu atau hari itu juga apakah Rasulullah sholat duha? Karena akan Nabi sholat duha. Maksudnya hari itu kebetulan Rasulullah tidak sholat duha. Di rumahnya mungkin. Tidak sholat duha di rumahnya, cuma sholat duha di luar rumah. Mungkin di masjid. Nah, seperti itu kata para ulama. Karena hadis yang datang setelahnya ini mengatakan bahwa Rasulullah dari saking sukanya terhadap sholat duha dia melakukan hampir setiap hari bahkan gitu. Nah, jadi kalau kita pahami hadis yang ini berarti kemungkinan saat hari itu Rasulullah tidak melakukan sholat duha di rumahnya, tapi sholat di mana? Di masjid atau ketika beliau dalam keadaan perjalanan. Maka sholat di luar. Sayyidah Aisyah tidak tahu saat itu. Maka ditanya, jawabnya tidak. Soalnya kan agak bertentangan dengan hadis yang pertama tadi kan, kalau kita pahami secara tekstual, literal saja gitu. Nah, tidak memahami redaksinya gimana. Hadis yang 292, haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Muhammad bin Rabi'ah an Fudail bin Marzukin an Atiyah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kana Nabi, ada siapa Nabi, yusolli sallallahu alaihi wasallam, yusolli melakukan salat ad-duha, yaitu sholat duha, hatta nakulah sampai kita nih, hatta nakulah sampai kita ini berkata, la yada'uha, tidak pernah, sampai kita ini mengira bahwa Rasulullah itu tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah meninggalkan duha. Dari saking seringnya Rasulullah melakukan sholat duha, sesekali Rasulullah melakukannya tiap hari terus sampai hatta nakula la yada'uha, sampai kita mengira tidak pernah meninggalkannya Rasulullah, tidak pernah meninggalkan sholat duha. Wa yada'uha hatta nakul, dan terkadang Rasulullah meninggalkan sholat duha hatta nakul, sampai kita mengira la yusalliha, seakan-akan Rasulullah tidak pernah melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa kadang Rasulullah SAW itu melakukan secara eksis gitu setiap hari, secara konsisten, mungkin seminggu melakukannya, kata saya Abu Sa'id al-Khudri, seakan-akan ini kok Rasulullah dilakukan setiap hari dalam seminggu. Ke minggu berikutnya ternyata Rasulullah meninggalkannya. Dalam seminggu meninggalkannya, umpama ini ya, dalam seminggu ditinggalkan oleh Rasulullah sholat duha, seakan-akan Rasulullah tidak pernah melakukan sholat duha dalam minggu ini. Kenapa? Nah, seperti itu. Hadis yang ke-293, haddatsana Ahmad bin Mani'in an Husaimi anba'ana Ubaidatu wa huwa ibn Mu'attib an Ibrahim an Sahm ibn Minjabin an Qarsa'id Dabbi. Sulit banget suaranya namanya ini ya. Au an Qaza'ata an Qarsa'in an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Ayyub. Abu Ayyub, kita tahu kan Abu Ayyub itu siapa? Abu Ayyub adalah seorang sahabat yang rumahnya ditempati oleh Rasulullah SAW kali pertama Rasulullah sampai di Madinah. Rumahnya kan lantai 2 tuh. Jadi awalnya Rasulullah ditaruh di atas, namun awalnya Rasulullah suruh diam di atas, cuma Rasulullah tidak mau. Akhirnya Abu Ayyub al-Ansari diam di atas, gitu. Diam di atas karena takut dia, ini melangkahi Rasulullah, ini ada di atas Rasulullah, nggak mau, pokoknya memaksa Rasulullah untuk pindah ke atas. Di intinya adalah Abu Ayyub al-Ansari ini rumahnya
yang disuruh tempati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau awal hijrah ke kota Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari. Dia meriwayatkan hadis. Katanya gimana? Annan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudminu. Mungkin ini pada kesempatan saat di rumah ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di rumahnya, atau di kesempatan lain setelah beliau dipindah dari rumahnya. Yudminu itu membiasakan arba rakaatin, melakukan dengan istiqomah ya. Yudminu itu arba rakaatin, 4 rakaat inda zawali syamsi, di setiap hendak ketika tergelincirnya matahari. Kan saya katakan tadi waktu subuh, waktu duha itu. Waktu duha itu terbentang dari sejak terbitnya matahari 15 menit setelah terbitnya matahari sampai zawalnya matahari, tergelincirnya matahari dan masuk waktu duhur. Nah, sampai Rasulullah katanya membiasakan 4 rakaat itu sebelum tergelincirnya matahari. Tapi tergelincir sebelumnya itu kan tidak tahu kita. Inda zawali syamsi. Nah, ulama mengatakan karena dia menggunakan inda zawali syamsi, bisa saja itu sholat sunnah zawal. Sholat sunnah tergelincirnya matahari. Cuma ulama, karena ini dimasukkan pada bab sholat duha, ulama berpendapat ini adalah tentang sholat duha, sekalipun dilakukan sebelum zawalnya matahari, karena waktu duha belum habis. Seperti itu. 4 rakaat, kata Abu Ayyub, melakukannya sebanyak 4 rakaat. Fakultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, innaka tudminu hadhil arba'a raka'atin inda zawali syamsi. Kok kamu membiasakan ini tatkala mau masuk tergelincirnya matahari ya Rasulullah? Kok kamu biasa melakukan 4 rakaat ini tatkala mau masuk tergelincirnya matahari gitu. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, inna abwabas samai tuftahu, sesungguhnya pintu-pintu langit itu mulai dibuka inda zawali syamsi, ketika tergelincirnya matahari. Fala turtaju hatta yusallid duhru, maka dia tidak akan tertutup sampai waktu masuknya duhur. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena saat itu pintu-pintu langit itu tengah dibuka, masih dalam keadaan dibuka. Jadi saya memohon kepada Allah agar supaya jadi saya melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri saat pintu-pintu langit itu dibuka. Nah, kalau sudah masuk waktu duhur, itu sudah tidak lagi. Fa uhibbu ayyas'ada li fi tilka sa'ati khairun, maka saya ingin mentransfer atau mengirim kebaikan ke atas langit kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ingin kebaikan-kebaikan saya itu naik ke atas ketika dibukanya pintu-pintu langit. Saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu itu, wahai Abu Ayyub. Oleh karena itu saya melakukan sholat 4 rakaat. Bisa sholat duha, karena ini di bab duha. Bisa juga sholat sunnah zawal, waktu sunat sunnah zawal. Afi kullihinna qiraatun, ditanya lagi oleh Abu Ayyub Al-Ansari, apakah setiap rakaatnya itu ada bacaan spesifik atau baca sebagaimana ini ya Rasulullah? Ya ada. Ya baca Al-Fatihah sebagaimana sholat malam. Baca Al-Fatihah, baca surah-surah pendek. Qala na'am, iya betul, ada bacaannya. Qultu, kemudian saya bertanya lagi, hal fihinna taslimun fasilun, apakah ada salam pemisah antara 4 rakaat itu? Nih, disinilah Imam Abu Hanifah dijadikan dalil hadis ini. Hal fihinna taslimun fasilun, apakah antara 4 rakaat itu, apakah sebanyak 4 rakaat itu ada salam di tengah-tengahnya, 2 rakaat salam itu? Qala la, Rasulullah menjawab, enggak ada. Enggak ada. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Syafi'i mengambil dari hadis yang lain,
Sholatul laili wan nahari masna masna. Itu hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'i bahwa sholat malam dan sholat siang itu sebaiknya dilakukan 2 rakaat. Meskipun dilakukan 4 rakaat pun tidak menjadi batalnya sebenarnya. Cuma lebih afdal, kalau kita bicara afdal itu afdal ya keutamaannya. Lebih baik gitu. Nah, ini menjadi dalil kata saya kalau orang yang mengatakan bahwa setiap 4 rakaat itu, setiap sholat duha itu dilakukan 4 rakaat. Seperti itu, tanpa ada jeda salam. Lanjut hadis akhbarani Ahmad bin Mani'in haddatsana Abu Muawiyah haddatsana Ubaidatu an Ibrahim an Sahm ibn Minjabin an Qaza'ata an Qarsa'in an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Sama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub al-Ansari juga sama dengan isinya, redaksinya dengan yang tadi. Lanjut hadis 295. Haddatsana Muhammad ibn al-Musanna haddatsana Abu Dawud haddatsana Muhammad ibn Muslim ibn Abi al-Waddahi an Abdul Karim al-Jazari an Mujahidin an Abdullah ibn Sa'ib anna Rasulullah, dari Abdullah bin Sa'ib, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, pernah melakukan salat arba'an, 4 rakaat, ba'da an tazula syamsi, setelah tergelincirnya matahari, qabla zuhri, sebelum duhur, setelah tergelincirnya matahari dan sebelum duhur. Wa qala innaha sa'atun, sama kayak tadi nih, hadis yang tadi yang katanya saya mengirimkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, mengirimkan pahala-pahala saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya, karena waktu itu waktu dibukanya pintu-pintu langit. Qabla zuhri, sebelum duhur. Qala innaha sa'atun, karena sesungguhnya waktu itu tuftahu, dibukanya, fiha, di waktu itu abu-abu sama, yaitu pintu-pintu langit. Fa uhibbu, maka saya senang, mau gitu. Ayyas ada, mengirimkan, ayyas adali fiha amalun soleh, amal baik saya itu naik ke atas, mengirim gitu amal baik, amal-amal soleh ke atas gitu saat pintu langit dibuka. Hadis yang terakhir daripada pembahasan sholat duha 296. Haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalafin haddatsana Amr bin Ali al-Muqaddami an Mis'ar bin Kidamin an Abi Ishaq an Asim bin Damrah an Aliyin annahu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, salat, qabla zuhri arba'an, sebelum duhur itu arba'an. Wa dzakara anna, ini bisa dijadikan bisa masuk pada salat qabliyah zuhur. Cuma sebelum zuhur ini kan umum, bisa juga sebelum masuk waktu zuhur, yaitu sholat duha dong. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dan Sayyidina Ali menyebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana pernah yusolliha, salat 4 rakaat itu, inda zawali wa yumiddu fiha wa yamuddu fiha, ay yamuddu ay yutilu, ay atala yutilu. Melakukan itu 4 rakaat tersebut inda zawal, di waktu tergelincirnya matahari, wa yamuddu fiha, dan memanjangkan salat itu di waktu zawal, di waktu tergelincirnya matahari. Di sini kata pensyarah, inda zawal itu bukan di waktu zawalnya itu ya, setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari. Oke, udah selesai pembahasan mengenai sholat duha.
Sekarang masuk ke bab ke-42. Ini cuma satu hadis, bab ke-42 mengenai babu sholatit tatawwu'i fil baiti. Bab sholat tatawwu, sholat sunnah, sholat nafilah di rumah. Khusus pembahasan mengenai kesunnahan melakukan sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat tahajud juga. Haddatsana hadis 297 haddatsana Abbas bin al-Anbari haddatsana Abdurrahman bin Mahdiyin an Muawiyah bin Salih anil Ala'i ibn al-Harisi an Haram bin Muawiyah an ammihi an Abdullah an ammihi Abdullah bin Sa'din qala sa'altu Abdullah bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati, tentang salat fi baiti was salati fil masjid. Tentang salat, saya bagaimana nih Rasulullah? Salat di rumah apa salat di masjid nih baiknya? Ya salat apa dulu? Salat apa dulu? Kalau salat sunnah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qattara ma aqraba baiti minal masjid. Kamu tahu kan betapa dekatnya rumah saya dengan masjid? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Abdullah bin Sa'ad, falan usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjidi illa an takuna salatan maktubatan. Saya melaksanakan salat di rumah itu itu lebih saya senangi, lebih saya sukai daripada salat di masjid bila itu salat sunnah. Bila itu sholat sunnah, bukan sholat maktubah, bukan sholat wajib. Ya kalau sholat wajib ya jamaah lah, pergi ke masjid gitu. Kalau sholat selain sholat wajib, seperti sholat duha tadi, seperti sholat qobliyah, seperti sholat ba'diyah, seperti sholat sholat tahajud, sholat witir, ya lebih baik dilakukan di rumahnya. Kamu kan tahu, rumah saya begitu dekatnya. Sekalipun begitu dekatnya rumah saya tetap melakukan sholat sunnah itu di rumah saya. Ini bab mengenai tatawu atau sholat nafilah, kesunahan sholat sunnah itu di masjid. Ini untuk bapak-bapak, ini bukan ibu-ibu. Ibu-ibu kan afdalnya sholatnya di rumah. Kita masuk ke pembahasan 43 hadis bab yang ke-43, pembahasan babu maja fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selain Ramadan ya, penjelasan mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan. Ini tidak bicara konteks bulan Ramadan, enggak. Konteksnya bukan bicara bulan Ramadan, tapi berbicara tentang puasa di luar Ramadan. Seperti puasa Rajab, seperti puasa Asrul Hijjah, 9 Dhul Hijjah, atau puasa di bulan Sya'ban, atau puasa Senin Kamis, atau puasa Daud, atau puasa Ayyamul Bait, dan begitu seterusnya. 298. Intinya bukan puasa di bulan Ramadan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Hammad bin Yazid an Ayyubah an Abdullah bin Syakik qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kata Abdullah bin Syakik, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an siyami Rasulillah, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia menjawab, kana yasumu hatta naqul. Rasulullah itu sering berpuasa, puasa terus pokoknya. Hatta naqul, sampai kita mengatakan qad shoma. Dia tidak putus dari puasanya. Maksudnya dia tidak beriftar. Tidak iftar itu tidak berbuka. Ini Rasulullah kan memiliki kekhususan wisol. Wisol itu menyambung puasanya dari hari sekarang ke hari yang lain. Kalau kita nggak boleh, kita harus berbuka. Bila kita berpuasa, kalau azan harus berbuka. Apalagi bulan puasa Ramadan gitu.
Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu mempunyai kekhususan wisal, yang memberi makan dan beri minum atau yang memberi kekuatan itu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus melalui asbab. Hukum kausa masih tetap berlaku bagi kita. Sebab akibat itu, ya kalau kita makan, ya kenyang gitu. Kalau nggak makan, ya lapar. Itu. Kata Sayyidah Aisyah, wa yuftiru hatta naqula, terkadang Rasulullah itu tidak berpuasa hatta naqula qad aftara. Sampai-sampai kita mengatakan bahwa Rasulullah itu tak berpuasa, tak pernah berpuasa. Maksudnya tidak istiqomah dalam melakukan, bukan istiqomah ya. Tidak melakukannya setiap hari lah gitu. Kadang ada jedanya, kadang puasa, kayak puasa Daud. Nah, qalat wa ma shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah mengatakan wa ma shoma Rasulullah tidak berpuasa syahron kamilan, tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh mundu qidamin nabi qadimal madinata illa Ramadan. Rasulullah tidak pernah melakukan puasa 1 bulan penuh sejak beliau itu datang atau hijrah ke kota Madinah kecuali bulan Ramadan. Jadi memang tidak ada kenapa kalau sampai berpuasa penuh. Soalnya paling banyak Rasulullah itu berpuasa di bulan Sya'ban. Contohnya. Tapi bulan Sya'ban itu bukan sepenuhnya, seluruhnya. Kenapa? Kalau nanti seluruh bulan Sya'ban itu Rasulullah isi dengan puasa semuanya, maka khawatir diwajibkan. Udah 1 bulan aja udah pegel-pegel kita kadang. Perut kita cacing perut kita nangis-nangis. Apalagi sampai ditambah bulan Sya'ban gitu. Jadi tidak pernah berpuasa sebanyak penuh 1 bulan gitu, enggak, kecuali bulan Ramadan semenjak beliau hijrah ke Madinah. Puasa itu kan gini. Puasa itu macam-macam, ada puasa Daud. Ada puasa yang sunnah itu, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bait. Nah, ini puasa sunnah semuanya. Kalau ini ibu-ibu nih, untuk ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya hutang puasa di bulan Ramadan karena disebabkan menyusui, karena disebabkan memberi sakit, karena disebabkan haid, seumpamanya. Nah, hendaknya ia ketika mengqadha puasa itu lakukan di waktu-waktu di mana memang sunnah untuk melakukan puasa. Kenapa? Niatnya qadha lalu dilakukan di hari Senin, maka pahalanya berlipat. Apalagi hari Seninnya itu bertepatan di Ayyamul Bait. Apalagi bulannya itu bertepatan di bulan Asyara Dzulhijjah. Udahlah hari Senin, Asyara Dzulhijjah, dan bisa mengqadha lagi. Jadi berlipat. Mengqadha puasa boleh dilakukan hari Senin, tapi niatnya qadha. Plusnya nanti kita akan mendapatkan pahala puasa hari Senin. Kalau itu hari Ayyamul Bait, maka kita juga mendapatkan sunnah Ayyamul Bait. Itu Islam ya. Berlipat-lipat, kita melakukan 1 ganjaran pahala saja, tapi nilainya itu berlipat-lipat. Maka enakan seperti itu. Atau saya mau puasa ini aja dah, mau puasa qadha di 10 Dzulhijjah gitu. Kok 10 Dzulhijjah? 9 Dzulhijjah ya. 9 Dzulhijjah atau 10 Dzulhijjah. Hari Tarwiyah. Seperti itu. Atau hari Arafah. Hari Arafah. Jadi kita melakukan puasa qadha sekaligus puasa Arafah dan bertepatan hari Senin seumpamanya. Nah, itu berlipat-lipat tuh pahalanya. Udahlah qadha kita selesai, kita mendapatkan puasa sunnah lagi. Seperti itu. Haddatsana Ali hadis 299, haddatsana Ali ibn
Hujrin haddatsana Ismail bin Ja'farin an Humaidin an Anas bin Malikin annahu su'ila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas pernah ditanya tentang gimana tuh puasanya Rasulullah. Kan kita tahu Sayyidina Anas ini termasuk yang sering masuk keluar masuk rumah Rasulullah dan menjadi tukang masuknya Rasulullah juga salah satunya. Dia ditanya nih, kan tahu keadaan rumahnya itu bagaimana kebiasaan Rasulullah kalau di rumahnya. Ditanya, gimana kalau di rumah Rasulullah puasa nggak gitu? Hari apa aja yang Rasulullah puasa? Faqala, dia menjawab, kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida ay yuftira minhu. Sebulan penuh itu bukan sebulan, kebanyakan dalam satu bulan itu Rasulullah banyak sekali berpuasa tapi tidak penuh. Seperti puasa Daud gitu, hari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Sampai saya mengira Rasulullah itu kok enggak buka-buka, kok enggak ada jedanya gitu. Dari saking seringnya Rasulullah dalam satu bulan itu, dari saking seringnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa. Maka Sayyidina Anas hatta nara alla yurida ay yuftira minhu. Sampai-sampai kok kayaknya Rasulullah mau puasa satu bulan penuh nih gitu. Padahal enggak seperti itu. Rasulullah juga senang puasa kalau hari Jumat. Hari Jumat itu karena di situ ada kebaikan-kebaikan. Nah, cuma puasanya Rasulullah, puasa hari Jumat itu diikuti dengan hari sebelum atau hari sesudahnya. Ya kalau kita mau niat kalau kita puasa di hari Kamis umpamanya, lalu Jumatnya ingin puasa juga, sebagaimana dilakukan Rasulullah, itu boleh, nggak apa-apa, nggak makruh. Kalau seumpamanya puasa hari Jumat aja, lalu diikuti dengan hari Sabtu, itu boleh juga. Wa yuftiru hatta nara alla yurida ay yasuma minhu syai'a. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya. Dan Rasulullah itu tidak berpuasa sampai-sampai saya mengira Rasulullah itu kok nggak pernah puasa gitu dalam satu bulan. Bulan ini mungkin Rasulullah banyak berpuasa, bulan seterusnya Rasulullah sedikit gitu berpuasanya. Sehingga ini Rasulullah kayaknya nggak berpuasa sama sekali bulan ini gitu. Dari saking sedikitnya. Paling tidak dalam saat riwayat yang lain, paling tidak Rasulullah melakukan dalam sebulan itu 3 kali puasa, 3 kali atau lebih itu. Khususnya di awal bulan, 3 hari di awal bulan Rasulullah biasa melakukan itu. Dan sepertinya insya Allah dijelaskan dalam kitab ini. Wa kuntu la tasa'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aituhu musalliyan wa la na'iman illa ra'aituhu na'iman. Nah, di sini dia mengatakan Sayyidina Anas itu, saya terkadang melihat di waktu spesifik gitu, jam 2 gitu. Rasulullah, terkadang saya melihat Rasulullah itu sholat, di hari setelahnya Rasulullah enggak lagi. Terus seperti itu. Nah, di sini menandakan, kata pensyarah hadis, menandakan bahwa melakukan sholat Rasulullah itu bukan berarti harus spesifik waktunya jam 2 terus. Bisa saja jam 3-nya, bisa saja jam 1-nya Rasulullah. Sehingga ketika Anas itu ngintip Rasulullah pada jam 2, kok udah nggak sholat, kemarin malam sholat gitu. Diintip lagi setelahnya, kok sholat lagi. Terus seperti itu diintip dari saking ingin taunya ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Anas. Nah, istiqomah itu bukan berarti kita berkaitan dengan waktu ataupun berkaitan dengan tempat gitu. Istiqomah itu yang penting kita melakukannya dengan sinergi, dengan dengan konsisten gitu. Istiqomah itu kita melakukan setiap hari, melakukannya sholat duha gitu. Sekalipun bukan waktu duha yang biasa kita lakukan jam 8 atau jam 9, meskipun dilakukan jam 10, itu tidak jadi masalah, tapi di waktu selama di waktu itu kita melakukannya, maka itu tetap dinamakan istiqomah dalam melakukan ibadah spesifik seperti sholat duha.
Hadis ke-300, nomor 300. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Syu'batu an Abi Bishrin qala sami'tu Sa'id bin Jubairin an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa hatta nakul, sampai kita mengatakan ma yuridu ayyuftira minhu, sampai kita mengira Rasulullah itu nggak berbuka. Wa yuftiru maksudnya nggak jeda gitu puasanya. Wa yuftiru hatta nakul ma yuridu ayyasum, dan Rasulullah jeda tidak berpuasa hatta nakul, sampai kita mengatakan bahwa Rasulullah nggak mau berpuasa. Wa ma shoma syahran kamilan mundu qadimal madinata illa Ramadan, dan tidak pernah melakukan tidak pernah melakukan puasa penuh selama 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Ini hadisnya semakna semua ya, semakna dengan yang tadi, dan ini juga sama. Puasa Daud. Saya ingin cerita sedikit dulu. Saya pernah pengalaman di pondok saat masih ngafalin Al-Quran. Dulu saya pernah puasa setiap hari, bahkan selama 41 atau 40 hari, saya lupa ya, 40 hari. Saat itu saya, ya Allah, badan saya ringan banget, ceking dan kayak lidi lah gitu. Ini sekarang pipi udah berisi, dulu ya Allah kalau lihat foto dulu itu saat di pondok. Dan itu pengalaman berpuasa selama disebut dengan tirakat juga. Intinya saya pernah merasakan kalau di pondok itu berpuasa bukan puasa Daud. Puasa Daud itu beda lagi. Tapi bukan puasa mutih juga ya. Mutih itu biasanya kalau orang ada keinginan tertentu, biasanya puasa mutih. Tapi saya pernah melakukan juga puasa mutih. Kalau di pondok kan santri biasanya suka aneh-aneh ya. Pernah melakukan puasa mutih itu. Makan telur aja, makan telur putihnya, telur dengan nasi. Ya Allah, nggak ada rasa apa-apa. Ya kita kan biasa dengan rasa ya, meskipun santri kan juga suka yang enak-enak kan, Kentucky lah apa gitu. Sekalipun selama saya di pondok nggak pernah makan apa itu KFC, apa itu McD, nggak pernah selama 7 tahun. Dan saya pernah melakukan itu puasa mutih. Ya Allah, hampa hidup ini rasanya, cuma nikmat gitu. Pengalaman itu ketika saya rasakan ketika menjadi memorial sekarang, nikmat gitu. Dan puasa 40 hari itu juga setiap hari, karena kebetulan ada 3 orang saat itu yang melakukan di satu blok pondok itu, tahfidz namanya, pondok khusus tahfidz. Di sana ada 3 orang, satu itu orang Malaysia, orang Kuala Lumpur, dan yang kedua itu saya orang Madura, dan teman saya juga orang Madura. 3 itu tiap hari puasa, setiap hari sampai 40 hari. Kalau teman saya yang 2 ini, bahkan orang Malaysia dengan orang Madura yang satunya ini, bahkan lebih, hampir 2 bulan kayaknya. Dia tirakat, entah karena dia pengen ngirit biar punya simpanan banyak, wallahu alam. Itu pengalaman dulu di pondok, bukan puasa Daud gitu. Selama 40 hari-hari. Apakah itu boleh? Ya tidak jadi masalah kalau itu diniatkan memang untuk ibadah gitu. Di sisi lain kan kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, barang siapa yang di pondok kan kayak gitu tuh. Udah masih bocah ngomongnya masalah nikah, masalah apa gitu. Jadi di sisi lain puasa itu juga kata Rasulullah menjadi benteng bagi kita agar supaya kita tidak terjerumus pada sesuatu yang tidak diinginkan, hal-hal yang seperti itulah. Wa qala Abu Isa hadzal isnadu sahih wa ini komentarnya Abu Isa radhiyallahu taala anhu, penulis kitab ini. Tidak perlu kita baca semua. Lanjut ke hadis 202 sebelum terakhir. Haddatsana Hannadun haddatsana Abdatu an Muhammad ibn Amr haddatsana Abu Salamah an Aisyah qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 1 bulan aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Ini mengenai puasa Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW dalam 1 bulan itu banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban.
Dari saking banyaknya sampai mengira satu Sya'ban itu bulan Sya'ban itu penuh berpuasa Rasulullah SAW. Dari saking banyaknya Rasulullah SAW. Nah, kana yasumu Sya'bana illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Terkadang Rasulullah SAW berpuasa sedikit saja di bulan Sya'ban, bal kana yasumuhu kullahu, bahkan sampai Rasulullah mau berpuasa penuh di bulan Sya'ban itu semuanya. Bukan kullahu itu bukan semuanya, tapi kullahu itu maksudnya sebagian banyaknya, sebagian besar daripada bulan Sya'ban itu Rasulullah berpuasa. Nah, suatu ketika ada Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW, itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kok kamu banyak banget sih puasa di bulan Sya'ban ini, apa? Ada apa? Apa khasiatnya puasa di bulan Sya'ban? Bulan Rajab yaitu bulan haram udah berlalu. Sekarang udah mau masuki bulan Ramadan. Nah, puasa Sya'ban ini mempunyai keistimewaan apa?" katanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rabi'in wa Ramadan." Karena bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Dia fokus pada bulan Rajab dan fokusnya pada bulan Ramadan, lupa terhadap bulan antara Rajab dan Ramadan. Oleh karena itu, ibadah yang baik itu ketika orang tidak ikut-ikutan orang. Orang maksudnya puasa di bulan Rajab mau puasa, ketika bulan Sya'ban tidak berpuasa, nggak mau puasa, ikut-ikutan gitu. Jadi saya ingin berpuasa tatkala mana mereka orang-orang itu tengah lalai dan lengah dengan bulan Sya'ban. Oleh karena itu saya ingin menghidupkan bulan Sya'ban dan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban gitu. Nggak mau ikut-ikutan. Nah, ini termasuk nasihat bagi kita bahwa kita ibadah itu jangan ikut-ikutan orang. Kita ibadah itu jangan ikut-ikutan aja. Kita harus punya prinsip gitu. Kita punya prinsip. Rasulullah pun mengajarkan kepada kita jangan karena mereka itu ingatnya cuma bulan Rajab saja. Bulan Sya'ban dilupakan. Akhirnya ya sudah. Karena mereka lupa dengan bulan Sya'ban, saya melakukan itu. Ngambil kesempatan kesempatan itu. Gitu. Karena mereka pada lupa. Nah, orang yang melakukan kebaikan di tengah-tengahnya orang banyak yang tengah lupa, itu pahalanya itu berlipat. Kata Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu saya melakukan puasa di bulan Sya'ban ini, bahkan memperbanyak gitu. Seakan-akan mutatabi'aini, sampai Sayyidah Aisyah itu mengira kok puasa di bulan Sya'ban dan puasa di bulan Ramadan lagi Rasulullah gitu. Dari saking banyaknya puasa di bulan Sya'ban. Itu hadis yang ke-303. Haddatsana Al-Qasim ibn Dinarin Al-Kufi, haddatsana Ubaidillah ibn Musa wa Talq ibn Wannam an Syaibana an Asimin an Zirr ibn Hubaisin an Abdullah qala, Abdullah bin Mas'ud mungkin ini ya. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah yasumu berpuasa min wurrati kulli syahrin, di awal setiap bulan, salasata ayyam. Ini yang saya jelaskan tadi, di awal setiap bulan Rasulullah berpuasa 3 hari. Awalnya, kalau awal hari Senin, Selasa, Rabu, berpuasa 3 hari itu. Setiap awal, tapi bukan awal Masehi ya, bukan bulan Masehi, bulan Hijriyah. Bulan Rabiul Awal seumpamanya, Rabiul Awal berpuasa di awal bulan itu 3 hari. Bulan Rabiul Tsani seumpamanya berpuasa 3 hari juga di awalnya. Tapi bukan berarti menafikan berpuasanya Rasulullah di hari-hari Senin dan Kamis, enggak. Atau di Ayyamul Bid, enggak. Cuma setiap awal bulan itu dimulai dengan puasa 3 hari tersebut. Wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Dan sedikit sekali saya menemukan Rasulullah SAW itu tidak berpuasa di hari Jumat. Kenapa? Karena Rasulullah kan biasa berpuasa hari Senin tuh. Berbiasa berpuasa hari Kamis. Nah, Kamis ini sekalian digabung oleh Rasulullah dengan Jumat. Kan saya katakan tadi bahwa boleh puasa hari Jumat jika diikuti oleh hari sebelumnya, atau jika
diawali oleh hari sebelumnya dan diikuti oleh hari setelahnya seperti hari Sabtu gitu, atau diawali dengan hari Kamis gitu. Seperti itu. Hadis yang ke-200, bentar lagi ya. Hadis 204. Haddatsana Abu Hafsin Amr bin Ali, haddatsana Abdullah bin Dawud an Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnin wal khamsin wal khamis. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, kemana ada lisan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memburu yataharra saumal isnin, biasa atau berniat memang untuk melakukan puasa Senin dan Kamis. Dia berniat, berazam gitu untuk melakukan puasa Senin dan Kamis dalam setiap bulannya. Nah, kalau bisa kita juga melakukan hal itulah gitu, Senin Kamis paling tidak. Kalau tidak bisa melakukan puasa Ayyamul Bid, ya paling tidak hari Senin Kamis gitu. Hadis terakhir ya, terakhir nih. Sebelum saya tutup. Hadis 235, haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Asim Muhammad bin Rifa'ata an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah anna Nabiy, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tu'radul a'malu yaumal isnin. Ini hikmah berpuasa di hari Isnin dan Kamis. Tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamisi. Kita setiap hari Senin dan Kamis itu hari di mana menyetorkan amalan kita. Setoran amal itu setiap hari Senin dan Kamis. Hari sekarang kan hari Senin nih. Berarti kita setoran amalan kita nih dalam berapa hari kita setoran nih, setoran amal dalam seminggu tuh. Senin temu Senin, Kamis temu Kamis. Wal khamis, dan di hari Kamis. Senin ini juga ketika ditanya Rasulullah mengenai puasa hari Senin, ya Rasulullah, kenapa engkau biasa puasa hari Senin ya Allah? Zaka yaumun wulidtu fi. Karena hari itu saya dilahirkan hari Senin. Oleh karena itu saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelahiran saya di hari ini. Nah, itu dijadikan dalil tentang bolehnya atau tentang merayakannya Rasulullah SAW dengan hari kelahirannya. Kalau sekarang diimplementasikan atau dibuktikan dengan adanya Maulid Nabi, kita merayakan kelahiran Nabi dengan adanya Maulid Nabi. Itu sekarang di Indonesia mendatangkan guru tercinta yaitu Syekh Ali Jum'ah, sekarang tengah di Indonesia, dan itu ulama besar sekali di sini, ya, ulama besar dunia. Masuk kepada ulama paling berpengaruh nomor 5 kalau tidak salah di dunia, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Sekarang ada di Indonesia dan ziarah pertama kali ke Indonesia sekarang dengan muridnya yaitu Syekh Usama. Nah, itu dijadikan dalil juga. Dzaka yaumun wulidtu fi. Hari itu saya dilahirkan. Hari Senin itu saya dilahirkan. Oleh karena itu saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya dilahirkan itu dengan berpuasa. Di sisi lain, hari diangkatnya amalan kita itu pada hari Senin juga dan hari Kamis. Oleh karena itu saya membiasakan hari Senin dan Kamis untuk berpuasa. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim, dan saya ingin amalan saya ini diangkat, amalan saya ini disetorkan dalam keadaan saya ini berpuasa, dalam keadaan saya ini beribadah gitu, yaitu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf saya cuma ngasih penjelasan sedikit-sedikit saja, simpel dan singkat saja karena ingin cepat hatam, soalnya kitab ini bulan ini setidaknya hatam. Maka saya ingin percepat, tidak memperpanjang atau memperlebar pembahasan daripada hadis-hadis ini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan sebelum saya tutup.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup insyaallah dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.